Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 281. Di pagi hari, sinar cahaya miring terpantul di wajah Ye Chen melalui jendela. Dalam kabut, dia perlahan membuka matanya, mengusap kepalanya yang sakit dan duduk. Sialan, apakah seseorang memukulku kemarin? Mengapa otakku terasa seperti ditendang oleh keledai? Petik 2. Saat dia sedang menggosok kepalanya, panggilan Hua terdengar di luar. Kami datang. Ye Chen menggelengkan kepalanya, berbalik dan melompat dari tempat tidur. Sarapannya hangat, tapi juga mengenyangkan. Jauh sebelum Hua dan Zhang Fengyan dijemput, dia sudah menyiapkan bahan-bahan yang pada dasarnya untuk menutrisi tubuh, terutama Hua yang sedang mekar penuh, jadi dia tidak kalah. Garis awal. Setelah sarapan, Hua tidak sabar untuk mengambil tongkat besi hitam dan menari. Di sini, Ye Chen masih duduk di meja makan, menggosok bagian tengah alisnya. Kenapa aku selalu merasa, apa kekuranganku? Kamu bisa menemukannya, yang membuktikan bahwa kamu tidak bodoh. Suara halus dari naga kuno imajiner. Lalu apa kekuranganku? Span? Umur. Taiksu Gulong berkata 3 kali dalam satu tarikan napas, dan melirik 9 avatar Ye Chen dengan marah. Tahukah kamu hanya ingin hidup sekarang. 3 bulan hidup tersisa. 3 bulan. Ye Chen berdiri dengan penuh semangat. Bagaimana menurutmu? Kamu harus sangat jelas tentang tirani teknik terlarang roda abadi. Kamu yang berada di alam manusia sudah menggunakannya 3 kali, dan terakhir kali digunakan secara paksa. Jika kamu bisa memberimu waktu 3 bulan, itu tidak buruk. Jika Anda adalah seorang kultivator Yuanjing biasa, Anda mungkin berada di jalan menuju Huangquan sekarang. Cepat. 90%. Di aula utama Zeng Yangzong, setelah mendengar laporan petugas intelijen, Cheng Kun tiba-tiba berdiri dari kursinya, matanya penuh ketidakpercayaan. 90% bugar, bagaimana mungkin? Kepala sekolah, itu benar sekali. Orang itu adalah murid kepala dari aula disiplin luar sekte Heng Yue, Yin Ziping. Yan, berhenti menatap Ye Chen, sampah itu, dan fokuslah pada Yin Ziping itu, dan bunuh dia jika perlu. Di sini, Ye Chen sudah memasuki pavilion Wanbao. Ups, melihat Ye Chen masuk, Pang Dacuan, yang masih minum sedikit anggur, mengangkat kepalanya. Angin macam apa yang membawamu ke sini? Kamu mengolok-olokku lagi, melihat sekeliling, melihat sekitar, lalu melihat ke arah Pang Dacuan. Elder, apakah Anda memiliki ramuan untuk umur panjang atau obat memperpanjang hidup? Kamu masih muda, mengapa kamu menginginkan ini? Petik 2, tanda tanya petik 2, Ye Chen mengguncang rambut putihnya. Ini adalah harga untuk melakukan teknik terlarang. Berbicara tentang melakukan teknik terlarang, Pang Dacuan mengerutkan kening, agak bersalah di dalam hatinya. Jika Ye Chen tidak mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka hari itu, saya khawatir mereka akan mati di penghalang 9 kegelapan, dan justru karena inilah Ye Chen berakhir seperti ini. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Pang Dacuan mengeluarkan pil biru dari lengan bajunya. Ini adalah pil penambah kehidupan tingkat rendah, yang dapat mengisi kembali kehidupan 1 tahun. Hanya 1. Lumayan. Pang Dacuan dia memberi Ye Chen pandangan kosong, dan menjejalkan pil penambah kehidupan ke tangan Ye Chen. Ramuan untuk menambah hidup dan memperpanjang hidup terlalu berharga. Belum lagi aku, bahkan Sufu mungkin tidak memilikinya, karena ramuan seperti itu obat-obatan selalu disimpan untuk digunakan sendiri, dan hanya sedikit orang yang membawanya keluar untuk dijual. Petik 2, itu dia. Ye Chen menggaruk kepalanya, melihat pil penambah kehidupan di tangannya, dan kemudian pada Pang Dacuan. Penatua, minum tonik ini. Beri aku pil hidup, lalu apa yang akan kamu gunakan? Sambil tersenyum, Sufu memberitahuku bahwa dia akan membawamu ke konferensi pertarungan pil 3 hari kemudian. Petik 2, Penatua Su berkata begitu, kata Ye Chen, tidak lupa meletakkan pil penyelamat di depan matanya untuk jam tangan. Segera, dia menangkap jejak jiwa pada Erwen Booming Pil, dan setelah deduksi dan penyalinan, dia telah menguasai metode pemurnian Erwen Booming Pil di bawah deduksi Xian Lunyan. Benar-benar enak. Ye Chen terkekeh dan memasukkan pil penyelamat ke mulutnya. Segera, pil penambah kehidupan menghilang, dan kekuatan aneh bergabung ke dalam tubuhnya.
Dia tahu bahwa itu adalah Zhou Yuan. Meski tidak banyak, umurnya masih 1 tahun. Sekecil apapun lalat, tetap saja daging, bukan? Dan Cheng adalah tempat yang bagus. Ada banyak ramuan perpanjangan hidup yang dijual di sana. Anda dapat membeli lebih banyak saat Anda pergi kali ini. Jangan lupa untuk mengembalikannya saat Anda kembali. Di sini, Pang Dacuan minum anggur kecil dengan suara yang panjang. Apakah ada obral di Pil City? Mata Ye Chen berbinar, itu pasti ada di sana. Pang Dacuan menyesap anggurnya, hampir 60% dari alkemis di Dacu berkumpul di sana, dan ada Dan Chen tua, apakah Anda takut tidak akan menemukan ramuan untuk memperpanjang hidup Anda? Hidup, apakah ramuan itu mahal? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Agak mahal, tapi kamu punya uang. Pang Dacuan mengedipkan mata dan tersenyum, dan dia tidak lupa melihat tas penyimpanan Ye Chen. Hadiah dari 3 kompetisi besar dan hadiah dari sekte, anak laki-laki, sekarang jadilah kaya. Ini, tidak banyak. Ye Chen terbatuk, dan tanpa sadar menutupi tas penyimpanannya, karena takut direnggut oleh Pang Dacuan secara tidak sengaja. Oke, mari kita mulai bisnis. Pang Dacuan melirik Ye Chen, dan melihat ekspresinya, sepertinya dia tidak bercanda dengan Ye Chen, tuan rumah masih menggiling dengan jiwa naga. Jika dia keluar, dia pasti akan menyusahkanmu. Di masa depan, lebih jujurlah padaku, dan jika kamu bisa menahannya, cobalah untuk tidak melakukan apapun. Petik 2. Aku mengerti, aku mengerti. Ye Chen mengangkat telinganya, tuan-tuan juga mengatakan kepada saya, jangan khawatir, saya memiliki rasa proporsional, selama Yin Ziping tidak melakukan terlalu banyak, saya tidak akan berdebat dengannya dengan enteng. Petik 2. Kakek, aku tidak bercanda denganmu. Pang Dacuan mengelus janggutnya, kamu dulunya adalah murid dari Sekte Zhengyang, kamu mungkin pernah mendengar tentang Zhengyang. Keluhan antara murid sejati Zong dan tuan rumah akhirnya menjadi sangat tragis. Itu Zhengyang Zong, Heng Yue Zong kami menang. Jangan sembarangan, Ye Chen melengkungkan bibirnya, sulit untuk mengatakannya. Pang Dacuan menarik napas dalam-dalam, tuan rumah dengan 90% fit, mengejutkan banyak orang tua untuk meninggalkan bea cukai lebih awal, dan Yin Ziping telah menjadi benjolan bayi Heng Yue. Bukan kebetulan, dia adalah orang suci putra dari Sekte Heng Yue, dan guru kepala dari generasi berikutnya dari Sekte Heng Yue saya. Petik 2. Pahamilah, saya tidak akan turun gunung dalam kasus terburuk. Ye Chen menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan keluar. Saya akan pergi ke Penatua Su untuk mencari ramuan penopang hidup, Anda selalu meminumnya perlahan. Melihat Ye Chen berjalan keluar dari pintu, Pang Dacuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ye Chen, saya punya firasat bahwa Anda adalah ditakdirkan untuk ditanam di tangan Yin Ziping. Bab 282, sampai ke gerbang Sekte Heng Yue. Kali ini, dia belajar menjadi pintar dan mengenakan jubah hitam untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Saat melewati aula disiplin, dia melihat banyak murid berkumpul dari kejauhan, dan tidak satupun dari mereka yang tangan kosong, dan tuan rumah masih berada di istana bawah tanah sekte dalam. Mereka bergegas untuk menawarkan kesopanan mereka. Berbaris, obat mujarab dan cairan spiritual datang ke sini, luangkan waktumu. Rumput ginseng darah, kamu malu untuk mengeluarkannya, keluar. Tidak perlu mengeluarkan obat mujarab di bawah 3 baris. Yang bisa didengar Ye Chen hanyalah desisan ganas dari para murid balai disiplin, semuanya begitu arogan sehingga mereka akan pergi ke surga. Dunia ini sangat dingin, Ye Chen menghela nafas, lalu berbalik dan pergi, tampaknya Heng Yue Zong ditakdirkan untuk gelisah. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Ye Chen mau tidak mau mempercepat langkahnya. Ketika dia memasuki paviliun Lingdan, dia melihat sekilas Su Fu sedang membuat alkimia berdiri di depan tungku alkimia. Melihat Ye Chen masuk, Su Fu meliriknya, dan terus mengendalikan nyala api. Ada 2 hari sebelum konferensi pertarungan pil, dan kamu datang ke sini dengan tergesa-gesa. Itu tidak benar. Ye Chen datang dan terbatuk. Kering dia berkata, saya ingin bertanya kepada Anda, tetua, apakah ada obat mujarab untuk perpanjangan hidup? Di pos, teknik terlarang yang Anda lakukan hari itu tidak akan mengorbankan umur. Kehidupan, mempertahankan pil sangat berharga. Aku benar-benar tidak memilikinya di sini, tapi dijual di Pil City. Petik 2, itu dia, aku hanya bisa membelinya di Pil City. Ye Chen sedikit kecewa, buat pilnya, di sini, Su Fu berteriak pelan, dan mengambil pil ungu dari tungku alkimia di tangannya.
Panggilan. Setelah seteguk panjang udara keruh dimuntahkan, dia menggeliat dengan keras, dan mengeluarkannya dari tas penyimpanan. Dia mengeluarkan topeng kepala hantu dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ini adalah topeng hantu, dan ada larangan hukum rahasia di atasnya. Setelah memakainya, akan sulit bagi orang lain untuk melihat wajah aslimu. Mengapa Penatua memberi saya ini? Meski bingung, tapi Ye Chen tetap mengambil topeng hantu itu. Sekarang kamu masih sia-sia, aku tidak ingin dikenali oleh orang-orang dalam kompetisi alkimia. Tidak ada gunanya, menutupi wajahku. Ye Chen memandang Su Fu dengan curiga, karena ini alkimia, aku harus menunjukkan api asliku. Setelah api emas asli dikorbankan, identitasku akan terungkap. Petik 2. Kamu bisa mengubah warna api aslimu. Petik 2. Api asli biasa saja tidak cukup. Su Fu mengelus janggutnya dan tersenyum. Api asli biasa tidak memiliki spiritualitas, tetapi api aslimu memiliki kecerdasan spiritual. Ia memiliki pemikiran sederhana, dan kami para biksu dapat berubah. Itu juga dapat mengubah warna. Benarkah? Ye Chen tidak percaya, dan segera memanggil Xian Huo, tergantung di telapak tangannya, menatapnya, kamu bisa berubah warna. Xian Huo sepertinya mendengarkan, bergoyang dan menjadi hitam dengan jentikan kuas. Saya mengandalkan, Ye Chen tidak bisa menahan teriakan, kamu masih memiliki kemampuan ini. Mendengar pujian Ye Chen, Xian Huo tampak sedikit bersemangat, melompat-lompat di telapak tangan Ye Chen, berubah dari hitam menjadi ungu, dan dari hitam menjadi ungu lagi ungu berubah menjadi cian, dan dari cian menjadi merah. Hanya dalam beberapa napas, itu berubah beberapa kali dari emas menjadi merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, putih, hitam, dan perak. Aku benar-benar belajar banyak hari ini. Ye Chen menghela nafas. Aku tidak tahu apakah guntur langitku bisa berubah warna. Saat dia berbicara, Ye Chen memanggil guntur langit dengan sebuah pikiran, dan menggantungnya di tangan kirinya. Selama waktu itu dia masih bisa mendengar suara tusukan. Segera, Tianlei melompat, berubah dari hitam menjadi emas. Tidak apa-apa, sekarang, tidak hanya Ye Chen, tetapi bahkan Su Fu di sampingnya menunjukkan keterkejutan, mungkinkah kamu? Tianlei juga memiliki kebijaksanaan spiritual. Tidak memiliki kebijaksanaan spiritual, kamu akan terinfeksi dengan kebijaksanaan spiritual. Ye Chen terkekeh, menyodok Tianlei dengan jarinya, dan berkata sambil tersenyum, ayo, mari kita lihat perubahannya. Tianlei sepertinya mengerti. Ye kata-kata Chen berubah warna lagi, dari emas menjadi ungu, dari ungu menjadi putih, dan dari putih menjadi merah. Tak perlu dikatakan, itu juga seperti api sungguhan, benar-benar merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, putih, emas, dan perak. Sayang, mereka benar-benar dua bayi. Ye Chen terkekeh, menatap Xian Huo dan Tianlei. Semakin dia menonton, semakin bahagia dia. Dengan cara ini, mantra pengganggu dapat menutupi aura Anda, topeng hantu dapat menutupi wajah Anda, dan api asli Anda dapat mengubah warnanya. Dengan cara ini, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu dalam kompetisi alkimia. Su Fu tertawa. Perasaan yang bagus. Aku tidak berharap kamu memenangkan peringkat, pertama-tama rasakan atmosfernya terlebih dahulu. Su Fu menemukan kursi dan berbaring dengan malas di atasnya, meskipun bakatmu dalam alkimia sangat tinggi. Lagi pula saya sudah lama tidak belajar alkimia, dan konferensi alkimia menyatukan para alkemis muda dari seluruh dunia, yang bukan lampu murahan. Petik 2. Tetua, apakah semua alkemis di Dacu akan pergi ke konferensi alkimia ini? Petik 2. Tidak juga, pastinya, pada dasarnya para tetua memimpin junior sang alkemis di sini. Su Fu berkata, sama seperti aku membawamu, yang disebut Dou dan pada dasarnya adalah alkemis muda. Kami orang tua tidak akan ikut bersenang-senang jika kami tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Berbicara tentang ini, Su Fu mengelus janggutnya dan menghela nafas. Namun, beberapa alkemis muda pada dasarnya telah mencapai tingkat generasi alkemis yang lebih tua, seperti murid Dan Chen yang berharga, Xuan Fei, yang sangat berbakat. Tidak terlalu tinggi, saya ingat itu dia bisa memurnikan ramuan 3 butir 3 tahun lalu, dan setelah 3 tahun, dia mungkin bisa menyempurnakan ramuan 4 butir. Petik 2. Obat mujarab 4 butir, bukankah level jiwa harus mencapai level dasar? Petik 2. Ya, Su Fu mengangguk ringan, dengan bakat gadis Xuan Fei itu, mungkin kekuatan jiwanya sudah berada di level dasar,
tetapi tidak mutlak bahwa level jiwa yang kamu katakan harus mencapai level dasar untuk menyempurnakan ramuan 4 pola. Alchemy King telah mematahkan belenggu saat itu, dan dia telah menyempurnakan ramuan 4 pola di tingkat Xuan. Petik 2. Jadi menggantung. Ye Chen terkejut. Mengapa kamu tidak mengatakan itu adalah Raja Alkimia? Su Fu membelai janggutnya, matanya penuh kekaguman. Di Dacu hari ini, benar-benar tidak ada orang yang bisa melampaui Raja Alkimia dalam alkimia. Orang tuanya telah menyempurnakan pil Tianji saat itu. Petik 2. Berbicara tentang Tianji pil, Ye Chen mau tidak mau menyentuh tas penyimpanannya. Setengah dari Tianji pil masih tergeletak di dalamnya. Ambil dan lihatlah. Di sini, Su Fu telah mengeluarkan kikir kulit domba dari lengannya dan menyerahkannya. Dan Dian, tepat ketika Ye Chen mengambilnya, dia melihat 2 karakter besar di file tersebut. Ini adalah pemahaman saya tentang alkimia selama bertahun-tahun, yang juga mencakup beberapa metode pemurnian ramuan dan pengenalan banyak ramuan spiritual. Su Fu sudah bangun perlahan, dan setelah melakukan peregangan sebentar, dia mulai melanjutkan alkimia. Aku akan melatihmu sebagai penerusku, dan kamu akan memberiku beberapa makanan ringan. Petik 2. Itu pasti. Ye Chen menyeringai, dan tidak sabar untuk menyebarkan file itu. Bab 283. Di pavilion Lingdan yang sunyi, baik Su Fu maupun Ye Chen tidak menganggur. Diam. Mata Ye Chen cepat dan tangannya cepat. Halaman-halaman dokumen alkimia membalik di tangannya. Mata kirinya, mata roda peri, telah dibuka dengan samar, dan semuanya direkam dalam alkimia. Apakah itu formula alkimia atau pemahaman Su Fu tentang alkimia, telah ditangkap olehnya satu persatu, tertanam dalam pikiran, dan kemudian dengan hati-hati disimpulkan dan dikembangkan. Selama periode ini, Su Fu melirik ke sini lebih dari sekali, dan ketika dia melihat Ye Chen tidak mengalihkan pandangannya, dia tersenyum lega. Waktu berlalu, dan matahari sudah terbenam. Baru saat itulah Ye Chen perlahan menutup dandian, dan menghembuskan napas dalam-dalam dari udara keruh. Ini benar-benar sangat bermanfaat. Ye Chen menghela nafas. Ada jauh lebih banyak hal yang tercatat dalam file alkimia daripada yang dia bayangkan. Meskipun keterampilan alkimia Su Fu tidak sebagus Dan Chen, dia juga seorang alkemis terkenal di mana-mana. Tidak peduli berapa banyak orang yang ingin melihat pemahaman alkimia. Untungnya, kakak cerdas. Ye Chen terkekeh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh mata kirinya. Kemampuan penyalinan dan deduksinya yang mendominasi memungkinkannya untuk secara tidak sengaja menangkap esensi dandian. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Tidak jauh dari situ, tungku alkimia berdengung terus-menerus, dan Su Fu masih menyempurnakan alkimia, yang tidak pernah berhenti. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk melihat ke atas, dan menemukan bahwa proses pemurnian ramuan yang dibuat Su Fu kali ini sangat rumit, dan dia dapat dengan jelas melihat prototipe ramuan yang mengambang di tungku alkimia, dengan 4 yang menarik perhatian, pola obat mujarab di atasnya. Obat mujarab 4 butir. Ye Chen bergumam, tetapi dia merasa sedikit menyesal, karena alkimia akan segera berakhir, dan sudah terlambat baginya untuk menyalinnya. Keluar dan, pada titik tertentu, Su Fu mengetuk tungku alkimia, dan ramuan ungu keluar dari dalam, dan dia memegangnya di tangannya. Panggilan. Pada titik ini, Su Fu menghembuskan nafas panjang dari udara keruh, dan wajahnya masih lelah, sepertinya dia, seorang alkemis tua, tidak dapat mempertahankan alkimia tanpa gangguan sepanjang hari. Penatua, pemurnian obat apa? Ye Chen sudah bergegas, menggosok tangannya dan tertawa. Bisakah kamu menunjukkan padaku? Tidak apa-apa, hati-hati saja. Su Fu murah hati, dan menyerahkan pil itu kepada Ye Chen. Ini adalah pil tempering tulang 4 pola, yang dapat membantu orang terlahir kembali. Tentu saja, ini berlebihan. Petik 2, saya mengerti dalam hitungan detik. Ye Chen tersenyum, dan meletakkan ramuan itu di depan mata kirinya. Jejak roda langit pada pupil mata roda langit sudah mulai berputar, dan dia dengan mudah menangkap jejak jiwa dalam ramuan pendinginan tulang 4 pola, seperti serta metode pemurniannya dan alkimia. Semua bahan yang dibutuhkan ditangkap olehnya. Apakah Anda sudah selesai membaca dandian? Su Fu duduk di kursi malas dengan lelah, dan mengambil alkimia dengan jentikan tangannya. Melihatnya dengan kasar, Ye Chen dengan santai melihat jejak jiwa dalam pil tempering tulang 4 pola sambil menyimpulkannya. Kamu tidak punya wawasan. Su Fu melirik Ye Chen. Itu terlalu berlebihan. Ye Chen menerima kekuatan sihir dari roda peri, dan berlari dengan cara yang bergelombang.
Pertama, dia menyerahkan pil tempering tulang 4 pola kepada Su Fu, dan kemudian berkata dengan kagum, "Penatua Su, saya harus mengatakannya. Alkimia Anda memang banyak mengajari saya, dan murid saya mendapat banyak manfaat." Petik 2. Tapi dibandingkan dengan koleksi Wandan, ini seperti lelucon. Su Fu menertawakan dirinya sendiri. "Apa itu koleksi Wandan?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Buku Harta Karun Wandan adalah koleksi yang diturunkan dari generasi ke generasi yang diciptakan oleh leluhur dan disempurnakan oleh pemahaman dan suasana hati Raja Dan. Petik 2. Benar-benar brengsek. Petik 2. Bagi dunia alkimia, Myriad Pills Collection adalah harta karun, dan bagi seorang alkemis, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Su Fu menarik napas dalam-dalam. Mata tua penuh kekaguman. "Apakah kamu pernah bertemu dengan tetua itu?" Ye Chen menatap Su Fu dengan mata bulat besar. "Aku cukup beruntung untuk menontonnya sekali." Su Fu mengelus janggutnya dan tersenyum, tetapi mulutnya penuh dengan desahan dan seruan. "Sejujurnya, aku baru menemukan luasnya dunia alkimia setelah membaca koleksi Wandan." Di Pill City, Ye Chen bertanya ragu-ragu, "Dan Zhu membangun kota dan di masa lalu, jadi dia meninggalkan harta karun Wandan di sana." Setelah dia duduk, harta karun Wandan secara bertahap diturunkan. Itu disimpan di tangan penguasa kota dan selama beberapa generasi. Yang tertinggi Danceng di dunia alkimia adalah penguasa Danceng. Su Fu berkata di sini, membelai janggutnya dan menatap Ye Chen, "Kamu harus tumbuh secepat mungkin. Mungkin kamu akan memenangkan tempat pertama dalam pertemuan alkimia berikutnya. Dengan cara itu, Anda akan mendapat kehormatan untuk menonton koleksi Wandan." "Apakah ada hal yang begitu bagus?" Mata Ye Chen tiba-tiba bersinar. "Itu wajar," Su Fu berkata sambil tersenyum. "Kompetisi alkimia seharusnya menguji keterampilan alkimia para alkemis muda. Tetapi kenyataannya, para alkemis dari semua sisi datang ke sini untuk koleksi Wandan, dan konferensi alkimia memenangkan yang pertama hadiah. Mereka yang terkenal dapat menonton koleksi Wandan selama 3 hari, tempat kedua 2 hari, dan tempat ketiga 1 hari. Tetapi meskipun 1 hari, itu adalah kehormatan besar. Kenapa repot-repot?" Ye Chen menggaruk kepalanya. "Mereka yang melihat Wandan Tracer Cannon, cetak saja salinannya dan pulang dan baca perlahan." "Kamu pikir itu lelucon?" Su Fu memutar matanya ke arah Ye Chen dan berkata dengan marah, "Harta Karun Wandan bukanlah sebuah buku, tetapi sebuah konsepsi artistik yang hebat. Belum lagi suatu hari, bahkan jika Anda diberi waktu 10 tahun, Anda tidak akan dapat mencetaknya. Kalau begitu, itu pemikiran saya yang berlebihan." Ye Chen tersenyum malu. "Kamu tidak hanya berpikir terlalu banyak, kamu terlalu banyak berpikir." Su Fu menatap Ye Chen sekali lagi. Saat keduanya berbicara, seorang lelaki tua berjubah ungu tahu pengunjung telah memasuki paviliun Lingdan dari luar, dan melihat lebih dekat, bukankah itu Zhao Zijing dari Aula Disiplin Gerbang Luar? Untuk mengatakan bahwa Zhao Zijing hari ini benar-benar bukan orang sombong yang biasa, dengan tangan di belakang, dagunya terangkat tinggi, langkahnya mantap dan ragu-ragu, dia memiliki sikap seorang senior, matanya congkak. Di sini, Su Fu melirik Zhao Zijing yang masuk, terutama ketika dia melihat ekspresi tak terkalahkan itu. Dia berkata dengan santai, "Mengapa saudara muda Zhao bebas datang ke paviliun pil roh saya hari ini?" "Tentu saja, ingin untuk mendapatkan ramuan." Zhao Zijing berhenti sedikit, dengan tangan di belakang punggung, dagunya masih terangkat sangat tinggi, dan dia tersenyum bercanda pada suara netral Su Fu. Mudah untuk berbicara, Su Fu tidak bangun sama sekali, tetapi dengan santai melemparkan tas penyimpanan. Zhao Zijing mengambilnya dengan santai, membukanya untuk melihatnya, mengerutkan kening, dan menatap Su Fu lagi. "Kakak senior, nomor ini sepertinya salah." "Ada apa?" Su Fu menyesap minumannya dan menatap Zhao Zijing dengan minat. "Senior Brother Sek Master mengatakan bahwa obat mujarab Pinger akan diberikan sesuai dengan perlakuan Putra Suci." Zhao Zijing tersenyum main-main, "Jumlah Anda tampaknya lebih dari setengah selisihnya." "Putra Suci." Kapan Ye Chen mendengar dua kata ini, alisnya terangkat tanpa sadar. Di sini, sebagai tanggapan atas pertanyaan Zhao Zijing, Su Fu hanya mengangkat bahu, "Saudara muda Zhao. Yin Ziping masih dalam pelatihan tertutup, dan selain itu, dia belum melakukan upacara akbar untuk kanonisasi Putra Suci, yang berarti dia belum menjadi Putra Suci. Putraku, ketika dia dapat dinobatkan sebagai Putra Suci, datang dan temukan aku untuk pil yang tersisa."
Petik 2. Kamu, Zhao Zijing tidak bisa muncul setelah menjadi didorong. Pergi perlahan, jangan suruh aku pergi. Oke, bagus sekali. Wajah Zhao Zijing menjadi suram dan jelek, dia mendengus dingin, dan tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebelum dia pergi, dia masih melontarkan kata-kata yang kejam, melirik ke samping Ye Chen. Bab 284. Kamu orang tua, kamu masih berani membuatku takut. Setelah Zhao Zijing pergi, Ye Chen cemberut. Yin Ziping ini baru saja menjadi tuan rumah, dan dia sangat arogan dan mendominasi sebagai seorang master. Aku sangat khawatir dengan masa depan Heng Yue. Su Fu mendesah pelan, Heng Yue masa depan pasti racun. Karena itu, Su Fu memandang Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Nak, apakah kamu tahu bahwa posisi putra suci dari sekte Heng Yue awalnya diberikan kepadamu? Siapa yang mengira bahwa tuan rumah dengan kecocokan 90% akan terbunuh di tengah jalan?" "Elder, jangan mengolok-olok saya." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya sama sekali tidak terkejut." Petik 2. Pada pertemuan para tetua kemarin, saudara yang bertanggung jawab masih mendukung Anda sebagai putra suci. Su Fu tersenyum, "Dibandingkan dengan orang berpikiran sempit seperti Yin Ziping, kami lebih optimis tentang Anda, tapi ya, intervensi sekelompok orang tua pada dasarnya sepihak. Dari sudut pandang mereka dari pandangan, tuan rumah dengan kecocokan 90% memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Anda. Murid sejati pertama ini jauh lebih tua." Ye Chen tersenyum dengan sangat bebas, "Saya pikir saya tidak bisa dibandingkan dengan tuan rumah dengan kecocokan 90%. Petik 2. Saya kira tidak. Su Fu menyesap minumannya dan berkata dengan sedikit senyum, "Para tetua hanya melihat kekuatan Yin Ziping, tetapi mengabaikan wataknya. Meskipun kekuatanmu tidak sebaik dia, tapi dalam hal disposisi, dia jauh dari milikmu. Tuhan, itu tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga keberanian, visi dan pikiran, dan tidak ada yang diperhitungkan oleh Yin Ziping. Penatua benar-benar menyanjung saya." Petik 2. Saya mengatakan yang sebenarnya. Su Fu berkata dengan suara sedih, "Mungkin Anda seharusnya melihat ketika Anda datang ke gerbang luar, betapa sombongnya balai disiplin sekarang, dan betapa sombong dan sombongnya Zhao Zijing, untuk menyerahkan masa depan Heng Yue bagi mereka, itu merugikan diri sendiri. Para tetua tidak harus seperti ini mengkhawatirkan." Ye Chen tersenyum, "Bukankah kamu masih memiliki Dewan Presbiterian dan Dewan Tertinggi Presbiterian? Dengan mereka, saya pikir bahkan jika Yin Ziping adalah tuan rumah yang 90% cocok, dia tidak akan berani bertindak terlalu jauh. Itulah yang aku khawatirkan." Su Fu menggelengkan kepalanya, "Jika tuan rumahnya adalah kamu dan Liu Yi, aku tentu saja tidak khawatir, tapi Yin Ziping, aku masih mengetahuinya dengan sangat baik. Aku yakin itu di masa depan dia akan mengandalkan sebagai tuan rumah. Dia bertindak nakal, dan anggota gereja presbiterian dan gereja presbiterian tertinggi juga mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Bahkan tuannya, saudara Men juga tidak ada hubungannya dengan dia." Petik 2. Karena itu, Su Fu menatap Ye Chen lagi, "Nak, lebih jujur di masa depan, loh." Petik 2. Saya mengerti. Ye Chen tersenyum, "Apa yang ingin dikatakan tetua? Tuan Master dan Tetua Pang telah memperingatkan saya. Dalam keadaan normal, saya tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda." Petik 2. Itu sangat bagus. Petik 2. Itu dia, aku pergi dulu. Ye Chen menepuk pantatnya dan berdiri, lalu dia menggeliat, lalu melangkah keluar. Aku masih punya firasat buruk. Melihat Ye Chen yang pergi, Su Fu membelai janggutnya. Di sini, Ye Chen sudah mengenakan jubah hitam dan menuju ke pintu bagian dalam. "Tolong!" Saat dia berjalan, Ye Chen mendengar teriakan minta tolong. Itu adalah suara seorang murid perempuan. Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alisnya dan tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah sumber suara meskipun jauh. Ia masih bisa melihat dua murid laki-laki menarik seorang wanita kembali di bawah malam yang gelap. "Naik gunung, kamu tidak sedikit berani." Ye Chen memutar lehernya dengan keras, dan mengejarnya dalam 2 atau 3 langkah. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Di sini, murid perempuan telah dipaksa di bawah dinding batu, gemetaran, memandangi dua murid laki-laki yang berjalan perlahan dengan ekspresi ngeri. "Adik perempuan junior, saya menyarankan Anda untuk lebih bijaksana." Seorang murid laki-laki menunjukkan cahaya penuh nafsu. "Kami adalah anggota balai disiplin,
dan jika kamu membuat kami tidak bahagia, kamu tahu konsekuensinya. Mata murid laki-laki lainnya penuh dengan kecabulan dan kecabulan. Di bawah malam bulan purnama, wajahnya sedikit galak dan menakutkan. Aula disiplin. Mendengar 3 kata ini, murid perempuan itu gemetar, dan air mata menggenang di matanya. Sekarang berbeda dari masa lalu, Balai Disiplin memiliki tuan rumah yang cocok 90%. Dia tidak mengira Zongmen akan menghukum Balai Disiplin untuk muridnya yang rendah hati. Untuk sesaat, murid perempuan itu sedikit putus asa, dan menyaksikan kedua serigala itu bergegas ke arahnya. Meskipun dia tahu itu memalukan, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Itu benar, kedua murid laki-laki dari Balai Disiplin sudah mulai melepas pakaian mereka tanpa pandang bulu, dan cahaya nafsu di mata mereka bahkan lebih kuat. Mereka benar-benar seperti 2 serigala jahat, dengan wajah di bawah malam, jadi banyak kejahatan. Yo. Namun, tepat saat keduanya hendak melakukan kekejaman, suara yo terdengar. Di malam yang gelap, Ye Chen memutar lehernya dan berjalan perlahan. Kedua kakak laki-laki itu sangat bersemangat. Petik 2. Siapa? Keduanya tiba-tiba berbalik, dan melihat tangan mereka bersilang, menatap mereka dengan penuh minat. Ye Chen. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, wajah mereka berdua tiba-tiba menjadi suram, bahkan sedikit ganas. Saya menyarankan Anda untuk mengurus urusan Anda sendiri, jika tidak. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Ye Chen menelepon langsung memotong percakapan di antara keduanya. Dia berkata dengan mencibir, kalian benar-benar berani. Sebagai murid dari Disiplin Hall, tidakkah kamu tahu bahwa kamu dituduh memperkosa seorang murid perempuan? Apa? 2 pria dari Balai Disiplin. Murid itu tidak hanya tidak pemalu, tetapi juga percaya diri. Sungguh berani. Ye Chen mendengus dingin, dan dengan pikiran, dia memanggil boneka Zixuan, dan segera bergegas ke depan. Bagaimana mungkin 2 biksu di alam kondensasi Qi dapat melawan terornya? Letakkan keduanya. Ye Chen, kamu berani menyentuh kami. Meskipun mereka terlempar ke tanah, keduanya masih meraung seperti anjing gila. Aku, kakak senior Yin, adalah putra suci Heng Yue, dan aku akan menjadi kepala sekolah Heng Yue di masa depan. Beraninya kamu menyentuh kami, akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Kalau begitu biarkan dia datang kepadaku. Ye Chen memarahi dengan lembut, dan menendang 2 kakinya, mematahkan dantian mereka. Segera, terdengar jeritan melengking dari gunung belakang, dan 2 murid laki-laki dari Balai Disiplin ambruk tak berdaya di tanah, dengan rambut acak-acakan dan wajah mengerikan seperti hantu jahat. Ye Chen, kakak senior Yin tidak akan membiarkanmu pergi. Milikmu, berisik. Ye Chen mendengus dingin, dan membuat mereka pingsan dengan 1 telapak tangan. Setelah menyelesaikan keduanya, Ye Chen melihat murid perempuan yang gemetaran bersembunyi di bawah dinding batu. Wajahnya pucat, matanya penuh kengerian, pakaiannya berantakan, dan kulitnya terlihat di banyak tempat. Melihat ini, Ye Chen mengeluarkan jaket dengan jentikan tangannya, dan menutupi murid perempuan itu. Terima kasih kakak senior Ye, terima kasih kakak senior Ye. Merasakan suhu dari jaket, mata murid perempuan itu penuh dengan air mata, yang merupakan air mata penghinaan. Tetapi di bawah malam yang gelap, wajah tajam Ye Chen terlihat begitu keras, kehangatan lembut terukir di hatinya sedikit demi sedikit. Kamu baru saja datang ke Heng Yue? Ye Chen bertanya dengan ragu ketika murid perempuan itu memanggilnya kakak laki-laki. Namaku Lin Sihua, dan aku sebulan lebih lambat dari kakak senior Ye. Murid perempuan itu menutupi tubuhnya dengan jaket sambil menangis. Dia tampak sangat ketakutan, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Mengapa? Ye Chen menghela nafas, mengeluarkan slip giok dengan jentikan tangannya dan memasukkannya ke tangan Lin Sihua. Ambil slip giok dan pergi ke pavilion Lingdan untuk menemukan tetua Sufu. Katakan saja aku membiarkanmu pergi, dan dia akan mengambil kamu masuk. Dengan mengatakan itu, Ye Chen berbalik perlahan dan menghilang ke dalam malam. Melihat punggung Ye Chen yang terus-menerus kabur, kabut masih muncul di mata indah Lin Sihua, yang memadat menjadi embun beku di bawah sinar bulan, dan punggung kurus itu, seperti wajahnya, ditusuk satu demi satu, terukir di hatinya. Ketika Ye Chen menghilang sepenuhnya, dia buru-buru menyeka air matanya, bangkit dengan terhuyung-huyung, dan menuju ke pavilion Lingdan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum suara marah Zhao Zijing terdengar dari aula disiplin. Ye Chen, kamu benar-benar pantas mati. Bab 285. Kembali ke gerbang dalam,
Ye Chen mendaki puncak Yunfei sepanjang jalan dan kembali ke hutan bambu kecil. Ketika dia melihatnya, dia melihat sosok cantik di kedalaman hutan bambu. Dia sedang duduk di bangku batu sambil minum teh dengan santai. Melihat lebih dekat, bukankah itu Chu Xuaner? Melihat ini, Ye Chen bergegas mendekat, dengan senyum di wajahnya. Apakah guru menungguku? Petik 2. Kalau tidak, apakah menurutmu aku akan lari ke hutan bambu kecilmu untuk minum teh? Melirik Ye Chen, dia tampak kesal. Lalu apa Tuan menungguku? Ye Chen tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, duduk dengan sadar, lalu langsung mengambil ketel dan menuangkannya dengan penuh semangat, dan bahkan menyeka noda air di sekitar mulutnya setelah minum. Tidak ada yang serius, aku hanya ingin kamu sedikit tenang di masa depan. Chu Xuaner menyesap air liurnya dengan ringan. Berhenti bicara, aku akan mengerti dalam hitungan detik. Ye Chen langsung melambaikan tangannya. Kemarin di istana bawah tanah, master-master telah memperingatkanku. Hari ini aku pergi ke Paviliun Wanbao dan Paviliun Lingdan. Elder Pang dan Elder Su juga berbicara dengan saya berturut-turut. Ya, biarkan saya menjadi anak yang baik dengan jujur di masa depan. Saya harus menggoda saudara perempuan saya harus menikah dengan menantu perempuan. Kakak senior dari pemimpin sekte sangat menyarankan Anda untuk menjadi orang suci putra dari sekte Heng Yue, kata Chu Xuaner dengan santai. Magangmu bukan bahan semacam itu. Ye Chen tersenyum, tidak apa-apa sekarang, aku sangat puas menjaga Chu Linger dan Chu Xuaner. Putranya tersenyum manis, meskipun kata-kata Ye Chen sangat tidak menjanjikan, tetapi sebagai tuan dan sebagai seorang wanita, dia masih merasa manis di hatinya. Kalau begitu tentu saja aku harus menjaga, atau aku akan diculik oleh seseorang suatu hari nanti. Ye Chen terkekeh. Tujuanku sangat jelas, berlatih keras, dan ketika aku menjadi lebih kuat darimu, aku akan memeluk salah satu dari kalian. Lalu bagaimana jika aku tidak mengikuti? Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan penuh minat. Maka Tuan akan membungkuk dengan keras. Ye Chen menyeringai, menggosok tangannya, tersenyum menjijikkan pada saat yang sama, dan seluruh orang itu tampak sangat bersemangat, ingin mencoba. Ekspresi Ye Chen hanya membuat Chu Xuaner geli. Di sekte Heng Yue, siapa lagi yang berani berbicara dengannya seperti ini? Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa keberanian muridnya semakin gemuk dan gemuk. Oke, ayo istirahat. Karena kamu mengerti yang sebenarnya, aku tidak akan banyak bicara sebagai guru. Chu Xuaner bangun perlahan dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah dia pergi, Ye Chen batuk kering, menggaruk kepalanya dan berlari kembali ke hutan bambu. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan fajar menyingsing. Dalam sekejap mata, di pagi hari, Ye Chen masih tidur nyenyak sebelum fajar. Kemudian dia dibangunkan oleh serigala yang melolong. Nak, lihat siapa yang aku bawakan untukmu. Petik 2. Orang yang melolong serigala itu adalah Xiong Er. Orang ini masih belum tinggi, tapi dia sudah banyak gemuk. Seluruh orang itu terlihat seperti benjolan, dan matanya yang kecil hanya bisa dilihat saat dia berbaring tengkurap. Lihatlah ke sekelilingnya lagi, dan ada seorang gadis berusia 12 atau 13 tahun yang saat ini melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia sangat ingin tahu tentang semua yang ada di sini. Dia berpakaian compang camping, memiliki wajah yang cantik, dan sepatunya robek. Dia seharusnya terlihat sangat segar, tetapi rambutnya agak berantakan, dan dia terlihat seperti pengemis kecil. Perlu disebutkan bahwa matanya sejernih air. Gadis ini, jika dilihat lebih dekat, tidak bukankah dia putri Xian dari kerajaan? Zhao, melolong apa? Di rumah bambu, Ye Chen keluar dengan wajah gelap, dan menatap Xiong Er. Dari sudut matanya, dia melihat gadis berusia 12 atau 13 tahun di sebelah Xiong Er. Tiba-tiba, dia membeku di sana. Xian. Petik 2. Ini aku. Xian melihat Ye Chen, dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen, menangis seperti kucing kecil. Ye Chen membuka mulutnya, dan tidak bisa menahan diri untuk melihat Xiong Er, yang ada di sampingnya. Xiong Er, mengangkat bahu, aku bertemu di kaki gunung, dia bilang dia sedang mencari Ye Chen, jadi aku membawanya, dia tidak bisa menjadi kerabatmu. Petik 2. Benar, Ye Chen batuk kering, menatap Xian di pelukannya, dan melihat bahwa dia mengenakan pakaian compang camping, seperti pengemis kecil, dan sepatunya sobek, yang menunjukkan bahwa perjalanan ini pasti sangat menderita. Kamu masih memilih untuk memupuk keabadian. Ye Chen membantu Xian bangkit dari pelukannya.
Ya, saya ingin menumbuhkan keabadian. Xian mengangguk dengan keras, matanya yang berlinang air mata penuh tekad. Apakah kamu yakin ingin mengambil jalan ini? Ye Chen bertanya lagi. Aku sudah memutuskan. Xian menyeka air mata, meskipun jalan ini sepi, Yaner tidak takut. Petik 2. Oke, aku akan membawamu untuk mendapatkan kartu identitasmu, kata Ye Chen, dan hendak mengambil langkah. Aku tidak ingin menjadi murid biasa, aku ingin menjadi muridmu. Xian meraih Ye Chen, mengangkat kepala kecilnya, wajahnya penuh kepolosan, dan matanya yang besar dengan noda air mata penuh harapan. Anda mengatakan bahwa, jika saya memutuskan, Anda dapat menerima saya sebagai murid Anda. Petik 2. Tidak, bukan itu yang saya katakan pada saat itu. Petik 2. Kalau begitu saya tidak peduli, saya di sini, dan saya akan menjadi murid. Petik 2. Ayo, adik perempuan. Di samping, Xiong Er melangkah maju dengan sikap bermartabat, dan menarik Xian ke sisinya. Hei, dia tidak ingin menjadi tuanmu, jadi aku akan menjadi tuanmu. Aku juga sangat baik. Petik 2. Bahwa saya terlihat sedikit gemuk, tapi tergantung pada temperamen. Apakah Anda mengerti temperamen? Heng Yue adalah satu-satunya dengan temperamen saya. Petik 2. Pergi. Sebelum Xiong bisa menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen dia menendang dan terbang out. Gadis kecil yang cukup baik, dia tidak bisa dilukai oleh pria gendut ini. Menendang Xiong Er pergi, Ye Chen melirik Xian dari atas ke bawah, lalu mengeluarkan gaun putih dari tas penyimpanan. Datanglah ke Xian, ganti pakaian bersih, dan aku akan membawamu menemui tuanmu. Xian Xiao menyipitkan matanya menjadi bentuk bulan sabit, dan berlari ke kamar dengan gembira sambil memegang pakaiannya. Segera setelah mandi, Xian keluar mengenakan gaun putih bersih. Dia adalah seorang gadis muda yang cantik, meskipun pakaiannya agak terlalu besar, tetapi hampir tidak bisa dilewati. Hilang, Ye Chen menyapa, dan memimpin untuk berjalan keluar. Xian buru-buru mengikuti. Sepanjang jalan, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Di dunia fana, tidak ada dunia yang begitu indah. Setiap kali dia melihat sesuatu yang aneh, dia akan dengan senang hati menarik Ye Chen untuk melihatnya, terpental, seperti peri. Melihat gadis kecil di sebelahnya yang tidak tahu banyak tentang dunia, Ye Chen bergumam dalam hatinya, aku benar-benar tidak tahu apakah benar atau salah membawamu ke jalan ini. Mungkin suatu hari kamu akan menemukannya, bahwa menjadi negara fana putrimu juga cukup bagus. Keduanya tiba di puncak Yunfei sepanjang jalan. Begitu dia masuk, Ye Chen melihat Chu Xuaner duduk di atas awan dan bermeditasi. Tuan, aku membawakanmu seorang cucu, kata Ye Chen dengan santai, mengambil ketel di atas meja, mengambil seteguk, berkumur, lalu menelan. Murid, Chu Xuaner tercengang. Dia pertama kali melihat Xian, lalu ke Ye Chen, murid apa? Petik 2, dia adalah putri kerajaan Zhao. Terakhir kali dia pergi misi, dia bilang dia ingin untuk menumbuhkan keabadian, tapi dia bersikeras menjadi aku. Magang, Ye Chen mengangkat bahu, tidak, aku datang ke sini dari jarak jauh, dan dipimpin oleh pria kecil gemuk Xiong Er. Itu dia, Chu Xuan. Er tersenyum dan melambaikan tangannya. Ayo, gadis kecil datanglah ke Bibi. Bibi sangat cantik. Xian memiliki mulut yang manis, dan matanya yang tersenyum menyipit menjadi bulan sabit lagi. Mulut kecil sangat manis. Chu Xuaner mencubit wajah kecil Xian, dia sangat menyukainya, dan dia tidak lupa mengeluarkan manik roh dan gelang giok dan memasukkannya ke tangannya. Ini, Bibi memberimu ya. Terima kasih, Bibi. Hei, di sini, Ye Chen tidak bisa mendengarkan lagi. Apa Bibi, kamu lebih rendah? Aku ingin kamu mengurusnya. Chu Xuan memberi Ye Chen tatapan putih, tapi ketika dia melihat Xian, ekspresinya menjadi penuh senyum lagi. Jangan dengarkan dia, kamu bisa memanggilku kakak jika kamu mau. Tanda seru. Dengan kata-kata Chu Xuaner, Ye Chen hanya meminum teh di mulutnya dan menyemprotkan semuanya. Bersambung.